Terima kasih UNESCO karena mengundang saya untuk berbicara dengan panel yang luar biasa ini dan untuk menyoroti pentingnya eksistensial, krisis lingkungan yang kita hadapi, dan pentingnya peran jurnalisme di dalamnya. Nama saya Jennifer Robinson dan saya seorang pengacara pembela media, seorang pengacara hak asasi manusia internasional, berkomitmen untuk membela kebebasan berekspresi dan iklim keadilan. Aku duluan memahami hubungan penting antara kebebasan berekspresi dan perlindungan lingkungan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku bekerja di Papua Barat. Papua Barat sedikit dikenal di ujung barat Nugini, yang diduduki secara tidak sah oleh Indonesia, dan merupakan rumah bagi salah satu hutan hujan terpenting di dunia. Saya bekerja dengan penduduk asli Papua Barat. Saya melihat upaya berani mereka untuk melaporkan bencana lingkungan disebabkan oleh tambang emas Amerika, Freeport. Saya melihat ancaman yang mereka hadapi untuk melaporkan kegiatan militer, termasuk pembunuhan warga Amerika. Dan saya melihat bagaimana militer mengancam akan menuntut Washington Post untuk mencoba melaporkan semua ini. Pengalaman mereka akan terdengar mirip dengan begitu banyak masyarakat adat keliling dunia. Tapi Papua Barat jarang mendapat perhatian yang layak. Sampai hari ini, media berjuang untuk melaporkan masalah ini di Papua Barat. Jadi hari ini di Hari Kebebasan Pers Sedunia, saya memberi penghormatan kepada penduduk asli Papua Barat yang terus melaporkan masalah ini dengan risiko pribadi yang besar untuk diri mereka sendiri. Karena Papua Barat, saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Inilah yang memicu minat saya dalam bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyensor dan membungkam, melaporkan bahaya lingkungan. Bagaimana penyensoran dan keheningan memungkinkan impunitas. Tetapi juga bagaimana transparansi dan jurnalisme dapat memungkinkan keadilan. Saya telah diminta untuk berbicara dengan Anda hari ini tentang tantangan akses keadilan bagi jurnalis dalam konteks internasional di mana saya bekerja. Keliling dunia, kami melihat tren peningkatan jurnalis yang dipenjara, diancam dan dibunuh karena melakukan pekerjaan mereka. Saya mewakili jurnalis dan keluarga mereka yang berduka. Mencari keadilan di panggung internasional ketika sistem domestik kita gagal. Dan terlalu sering mereka gagal. Bersama dengan rekan-rekan saya di Dow District, kami memanfaatkan mekanisme internasional, prosedur khusus PBB Pengadilan Internasional, pengadilan daerah untuk mencari keadilan dan akuntabilitas bagi jurnalis, dan untuk mengamankan pembebasan jurnalis yang telah ditahan sewenang-wenang. Mekanisme internasional ini tidak sempurna. Mereka kekurangan dan mereka lambat. Kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk bekerja dengan cara mereka melalui pengadilan ini. Ada kesulitan dengan penegakan, dan kami menghadapi pertempuran terus-menerus dengan geopolitik dan standar ganda. Tapi mereka terkadang bekerja. Dan kita harus terus mendorong untuk memastikan mereka bekerja. Tidak ada kebutuhan yang lebih besar untuk tindakan dan keadilan internasional daripada untuk Palestina. Saya ingin berterima kasih kepada UNESCO karena telah menghormati jurnalis Palestina di Gaza dengan penghargaan penting tadi malam. Selama bertahun-tahun saya bekerja dengan NASA Abu Bakar, Sindikat Jurnalis Palestina, dan Federasi Internasional untuk Jurnalis dalam upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas menargetkan dan membunuh jurnalis Palestina. Kami membuat pengajuan pertama kami ke Pengadilan Kriminal Internasional, menyerukan penyelidikan pada awal 2021. Tapi ICC tidak mengambil tindakan. Ketika pembunuhan jurnalis terkemuka Al Jazeera, Shirin Abu Akleh menarik perhatian dunia pada tahun 2022. Kami mengajukan keluhan lain, kali ini untuknya dan keluarganya, dan tetap saja ICC tidak melakukan apa-apa. Kami terus berargumen bahwa kegagalan ICC untuk mengambil tindakan terhadap Israel telah memungkinkan impunitas yang sedang berlangsung dan serangan lebih lanjut terhadap jurnalis Palestina. Kami telah menyaksikan ICC bergegas untuk menyelidiki kejahatan di Ukraina, sambil tetap diam di Palestina. Pada bulan Januari, ICC akhirnya dikonfirmasi akan menyelidiki serangan terhadap jurnalis di Gaza. Tapi saat ini, lebih dari 120 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh dalam konflik baru-baru ini saja. Dalam pidatonya tadi malam, NASA memberitahu kami bahwa 135 jurnalis kini telah terbunuh. Berapa banyak lagi jurnalis yang harus dibunuh sebelum ICC mendakwa pejabat Israel? Kami akan terus bekerja dengan NASA dan serikat pekerja untuk terus memberikan bukti kepada ICC. Itu harus bisa meluncurkan penuntutan ini. Tapi bukan hanya di Gaza. Jangan lupakan jurnalis Reuters Issam Abdullah yang dibunuh oleh pasukan Israel di Lebanon. Dia juga pantas mendapatkan keadilan. Faktanya adalah bahwa jurnalis dibunuh di seluruh dunia dan dengan impunitas. Daphne Caruana Galizia terbunuh di Malta saat menyelidiki korupsi dalam proyek pipa gas.
Keluarganya klien saya telah lama berjuang untuk keadilan dan menggunakan standar pengadilan hak asasi manusia Eropa untuk memaksa penyelidikan publik dan tuntutan pidana atas kematiannya. Saya senang untuk mengatakan bahwa Yayasan Keluarga dibuat atas nama Daphne, melanjutkan jurnalismenya dan perjuangannya untuk keadilan, dan melanjutkan perjuangan melawan pipa gas itu. Pipa gas itu yang akan mengunci Malte dalam 40 tahun lagi pembakaran bahan bakar fosil. Kasus mereka menunjukkan apa yang mungkin dan apa yang harus terus kita lakukan di tempat lain. Tapi kami juga baru saja melihat penusukan di sekitar. Jurnalis internasional di jalanan di London tidak lagi menghina dengan menargetkan jurnalis di dalam perbatasannya sendiri. Iran selama bertahun-tahun mengancam, menargetkan dan melecehkan jurnalis Iran yang berbasis di Inggris dalam upaya untuk membungkam mereka. Selama bertahun-tahun saya telah bekerja dengan BBC, wartawan Persia di London, untuk menyampaikan keluhan PBB di PBB terhadap Iran, untuk menyoroti represi transnasional mereka, dan untuk memperingatkan tentang risiko terhadap jurnalis Iran di pengasingan. Apakah kita berbicara tentang Israel atau Iran? Kita harus terus meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk serangan terhadap jurnalis di dalam dan di luar perbatasan mereka. Kita harus meminta pertanggungjawaban mereka untuk mencegah dan menghentikan serangan ini. Dan sementara mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis menikmati impunitas, terlalu banyak jurnalis yang dituntut karena melakukan pekerjaan mereka. Saya tidak bisa berdiri di panggung ini di lebih banyak Press Freedom Day tanpa menyebut klien saya dan sesama warga Australia, Julian Assange. Julian menghadapi ekspedisi ke Amerika Serikat dan 175 tahun penjara untuk publikasi yang sama, di mana dia memenangkan penghargaan jurnalisme di seluruh dunia. Saya pikir pada hitungan baru-baru ini, dia memenangkan 39 penghargaan jurnalisme internasional utama dan telah dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian setiap tahun. Selama 1 dekade terakhir, Amerika menuntutnya karena menerbitkan bukti Amerika tentang kejahatan perang Amerika. Anda akan mengingat pembunuhan jurnalis Reuters di Irak. Tapi dia juga dituntut karena mengungkapkan informasi yang telah menguntungkan mereka yang berjuang untuk aksi iklim dan perlindungan lingkungan. Misalnya, Julian menerbitkan kabel diplomatik Amerika Serikat, menunjukkan upaya Amerika untuk merusak aksi iklim global yang lebih ambisius dengan menggunakan ancaman mata-mata dan janji bantuan untuk negara-negara rentan. Hanya dalam satu dari banyak contoh bagaimana transparansi mengarah pada keadilan. Wikileaks menerbitkan kabelas, menunjukkan bahwa Inggris menciptakan taman laut di Kepulauan Chagos hanya untuk menggagalkan upaya penduduk Kepulauan Chagos untuk kembali ke tanah air mereka. Dokumen Wikileaks itu digunakan sebagai bukti dalam litigasi di Inggris dan sampai ke Mahkamah Internasional yang memutuskan bahwa pendudukan Inggris atas Kepulauan Chagos itu melanggar hukum. Transparansi dan jurnalisme mengarah pada keadilan. Penuntutan Amerika Serikat atas Julian Assange di bawah hukum spionase menjadi presiden berbahaya bagi jurnalis di mana-mana. The New York Times, The Washington Post, dan kelompok kebebasan berbicara di mana-mana setuju dengan kami bahwa dakwaan mengkriminalisasi jurnalisme kepentingan publik. Tapi ini bukan hanya tentang Julian Assange. Dengan menuntut Assange, Amerika Serikat memberikan dukungan ringan kepada pemerintah lain untuk melakukan hal yang sama. Kita sekarang melihat Rusia menggunakan undang-undang spionase untuk memenjarakan jurnalis AS. Evan Gershkovich, Cina, dan Hong Kong menyalahgunakan undang-undang keamanan nasional untuk memenjarakan dan menuntut klien saya, pengusaha media Jimmy Lai. Dunia ini mendahului ini. Hari kebebasan pers dunia ini. Saya mendorong Anda semua untuk bergabung dengan saya dalam menyerukan AS untuk membebaskan Julian Assange. Sebagai pengacaranya, kami akan terus menggunakan setiap internasional mekanisme hukum yang tersedia bagi kami untuk melindunginya, sampai kita bisa membebaskannya. Tapi kita semua harus tetap konsisten dan berprinsip dalam kebebasan berbicara. Advokasi, tidak peduli pemerintah mana yang terlibat dan apapun politiknya. Kita harus membebaskan Julian Assange, kita harus membebaskan Evan Gershkovich, dan kita harus membebaskan Jimmy Lai, karena masa depan jurnalisme tergantung padanya. Akhirnya saya senang mengatakannya, bahwa Julian Assange sekarang mendapat dukungan dari rakyat Australia, dan bahwa pemerintah Australia dan Perdana Menteri kita meminta Amerika untuk membatalkan kasus terhadap Assange, dan izinkan dia pulang ke Australia. Tapi di sini di Chili, saya ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada orang-orang Amerika Latin atas dukungan mereka dan dukungan Anda untuk Julian Assange, dan untuk berterima kasih kepada Presiden Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, dan Meksiko karena berbicara untuk mendukung Julian. Saya berharap dengan kunjungan ini di sini di Chile, kami akan dapat menambahkan Presiden Boric ke daftar itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.